Terutama sahabat-sahabat Tegal yang ada di wilayah Tegal, Jakarta dari mana sih kayaknya ya. Harus wajib ya. Saya loh ini. Nah, ada saya loh, pangeran loh. harus di satu ini loh. Ya, pangeran loh. Jarang-jarang ketemu pangeran loh. Itu dia pangeran. Oke, nanti next time saya panggilnya pangeran aja ya. Jadi lebih ini. Tapi kalau nanti asal usulnya pangeran dari mana itu dari saya wawancara. Ya bukan pangeran wis lah, pangeran Aguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Masih bersama saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Kali ini saya bertandang kepada Ketua Paguyuban Mataram Jaya, yang tentunya ini termasuk pionir. Saya bilang pionir, tapi dalam hal pionir dalam hal pameran ya, karena saya pada season yang terdahulu pernah mewawancarai penasehatnya Pak Darsono ya, penasehatnya sesepuh dari Mataram Jaya. Saya bilang ke Pak Dar bahwasanya Mataram Jaya ini pionir dalam apa? Orang pagi-pagi nyari sarapan bubur, nyari makanan, ini pameran keris di CFD Car Free Day. Jadi something different. Jadi memang generasi milenial memang harus cerdas seperti itu ya. Jadi ini namanya Agunawan ya. Aguan Gunawan, panggilannya kok Aguan. Saya akan melihat beberapa koleksi beliau karena beliau juga koleksinya termasuk top-top. Jadi untuk sahabat Pusaka Jawa yang wilayah Tegal, Brebes, Slawi, Pemalang, Cirebon pengen tahu untuk koleksi-koleksi kolektor Tegal, silakan panteng di channel Pusaka Jawa Official, karena saya akan terus podcast ataupun collab dengan para kolektor Tegal, Slawi, Brebes, Pemalang dan sekitarnya agar para pemula tahu. Nah, saya mau tanya nih, Ko Aguan, motivasi untuk membuat Paguyuban Mataram Jaya apa? Motivasinya dulu ya, belum tanya visi dan misi. Awalnya kita memang sebenarnya sekedar hobi. Tadinya kan hobi. Ya saya dari kakek lah gitu. Dari kakek. Turunan ya. Turunan. Iya. Dari kakek. Kebetulan untuk orang tua, sepantaran orang tua saya, paman-paman nggak ada yang menuruni. Jadi nggak ada yang suka. Semuanya. Cuman satu. Nah, makanya mama saya aja, ibu saya heran. Iya. Kok tibanin kon ya gitu, nitisnya gitu. Kok seneng gitu loh, padahal kan saya kan termasuk milenial lah ya, masih muda lah. saya juga milenial walaupun kepala 4. Pengennya milenial baik. Nah, tadinya dari hobi, cuman kan seperti hobi-hobi yang lain, biasanya kalau kita main sendiri itu biasanya ada kejenuhan. Siap, betul. Kejenuhan dan itu ya memang nggak bakal hilang sih, wong namanya udah hobi. Cuman kan akhirnya tidak berkembang. Cuman main sendiri, seneng sendiri, asik sendirilah gitu loh. Kurang greget lah. Makanya dibentuklah Paguyuban ya, Ko Aguan. Tadinya kita ketemu kenalan dulu. Kenalan dulu. Ya, kan? Kenalan, di sini ada yang kayak kangelan namanya kan. Tapi kan ketika kita sudah sehati, istilahnya yuk bikin pergerakan apa yuk. Tadinya cuma iseng-iseng. Take action lah ya, action ya. Kita iseng-iseng yuk. Jadi kita nggak ada tujuan nanti mau mendekat ke pemerintahan, nggak ada. Mau tujuan istilahnya biar blow up itu enggak. Cuma kita yuk iseng-iseng yuk bikin kegiatan lah gitu loh. Tadinya bikin kegiatan. Cuman akhirnya dari kegiatan rumahan. Pertama kan dari rumah ke rumah. Saya ke rumahnya misalnya Pak Darsono main, bahas ini itu terus Pak Darsono main ke sini juga pernah. Terus sampai ke ada yang ke Randu Sanga juga saya pernah main. Bang Jarot. Salam buat Bang Jarot sama Pak Darsono. Dari situ akhirnya yuk diseriusin gitu. Keluar yuk. Gitu. Kita keluar, kita berbagi gitu loh, berbagi hobi lah gitu loh. Sekiranya kita belum ada pemikiran untuk nguri-nguri budaya itu apa, enggak. Saya
jujur aja. Yang penting ayo berbagi yuk dulu. Berbagi kita keluar yuk gitu loh. Cuman saya itu basicnya tadinya memang saya di komunitas reptil. Oh, saya di komunitas reptil. Sahabat Pusaka Jawa, Ko Aguan ini memang sudah punya komunitas lagi, punya hobi yang lain. Cuman mungkin ini sekarang sudah menambah hobi lagi. Saya komunitas reptil ya kurang lebih agak mengerti lah masalah organisasi gitu loh. Dan pergerakannya jalannya kemana, terus kita biasa mencari sesuatu momentum gitu loh. Ayo momentumnya di mana, maka di pemikiran saya waktu itu yuk kita bikin sesuatu yang beda dan mungkin agak ekstrim, nanti mungkin akan menimbulkan pro dan kontra. Ya kan? Seperti yang Car Free Day itu ya, Car Free Day, iya. Subuh, oke sih. Kan barangkali ada yang pro kontra, misalnya ini mohon maaf untuk semuanya pecinta keris seluruh Nusantara, barangkali saya agak ekstrim gitu ya. Siap. Waktu itu mungkin ada yang berpikiran bahwa pusaka ini ditempatkan khusus, biasanya kan seperti itu. Entah itu di pameran di kelasnya museum, di pendopo, ya kan, di pendopo-pendopo, ataupun di hall-hall atau gedung-gedung yang disewa khusus gitu loh. Mungkin seperti itu. Cuman saya pikir untuk masyarakat awam, terutama milenial, nah di sini saya sudah mulai berpikir gitu loh. Yuk kita bagikan nguri-nguri budaya ini supaya kejadiannya ini seperti batik. Siap. Ya kan? Batik yang tadinya hanya orang-orang tua, sekarang siapapun bangga. Kalau mau kondangan pasti kapelan, ya kan? Sarimbitan lah gitu loh, ya kan? Udah jadi, dan itu pun ada yang modelnya daster, ada yang modelnya dress, semua sekarang pakai nggak malu gitu loh. Kita seperti itu yuk, pusaka supaya bisa mengena. Jadi sahabat Pusaka Jawa, ini secara tidak langsung Ko Aguan sudah sedikit memaparkan visi dan misinya. Jadi tadi mungkin saya rangkum dikit ya, mungkin mengedukasi generasi milenial agar lebih cinta kepada budaya Tosanaji, pasti begitu ya, mungkin seperti itu. Nah, Ko Aguan sendiri kan sudah tahu nih pergerakan-pergerakan di organisasi. Jadi memang yang saya pernah pelajari Ko Aguan, seorang ketua untuk paguyuban itu adalah otaknya. Jadi kalau Aguan otaknya jalan, ya nanti organisasinya pun jalan. Tapi kalau maaf nih, ketua umumnya tidak punya basic organisasi, tidak punya visi dan misi, dan tidak ahli di lapangan, dia akan stuck seperti itu. Betul nggak Aguan? Kurang lebih seperti itu, kurang lebih. Cuman biasanya ya enggak sih, sebenarnya yang harusnya punya otak itu sekjen loh. Di partai pun ketua harusnya itu ayem loh. Jadi jogrok loh, kayak boneka loh. Yang jalan nanti sekjennya. Berhubung ini organisasi kecil, nggak ada sekjen-sekjen. Tapi yang saya lucu, saya bilang ke Pak Dar tak WA kan, Pak Dar itu anggotanya nambah, kata Pak Dar nggak usah, yang penting cukup gitu aja, yang penting sehati. Itu memang seperti itu. Jadi ya perlu ada diluruskan ya. Memang sih sebenarnya untuk istilahnya anggota kerja gitu loh, anggota kerja, tim kerja sebenarnya enggak, bagi saya ya yang sudah ya saya praktekkan di organisasi, itu sebenarnya nggak perlu banyak-banyak, malah nanti tambah pusing, terlalu banyak pemikiran, terlalu banyak pendapat, akhirnya wacana tok, betul. Tidak ada pergerakan. Setuju. Nanti yang lain-lainnya kita membuka seluas-luasnya bagi yang mau bergabung dengan motivasi mungkin ingin belajar dan sebagainya, kita tidak menutup diri. Silahkan, cuman nanti yang tim kerjanya yang kita eksklusifkan. Eksklusif, hanya beberapa orang saja yang mungkin agak mengerti, paham tentang lapangan, dan yang terutama itu tadi Dar ngomong yang sehati gitu loh. Yang beda-beda pemikiran tapi bisa diklopkan gitu loh. Jangan yang beda pemikiran tapi akhirnya tidak klop, akhirnya wacana tok gitu. Pernah rapat ini tapi ke lapangannya nggak ada gitu. Nah ini kan saya lihat kok Aguan kan lebih aktif di pameran. Yang bikin kita ini adalah sudah merambah hampir tiap bulan itu pameran di Dep Store ya, di mall seperti itu. Nah saya mau tahu tanggapan dari apa yang didapat dari pameran di Dep Store ini, kan tentunya sudah banyak. Saya nggak bisa ngitung ya pameran di sana. Yang didapat apa? Ya yang terutama itu
Kalau MOU-nya sih saya dengan Rita kan dengan salah satu tap store itu kan istilahnya saya mau ditempatkan dimanapun yang lokasinya misalnya sepi, agak sepi pengunjung supaya menjadi ramai gitu. Tawaran saya ke mereka kan seperti itu. Agar trafiknya ada. Kan tiap lantai kan ada yang sepi pengunjung, nggak ada yang lewat. Nah, saya menawarkan seperti itu. Mereka oke, Mas, kita jalanin. Nah, di situ saya dapatnya gini. Ternyata itu di daerah sendiri ya, di daerah Tegal sendiri sebenarnya itu banyak sekali yang punya. Untuk yang namanya pusaka itu sebenarnya banyak sekali yang punya. Cuman ada beberapa alasan, beberapa stigma atau apa yang membuat mereka itu tertutup. Jadi mungkin karena ketidaktahuan dengan dulu kan tosan aji atau jenisnya itu kan sinengker ya. Jadi mungkin tidak mau dipublikasikan seperti itu, jadi tertutup. Makanya saya begini sahabat Pusaka Jawa, kenapa saya di awal pernah menjelaskan bahwasanya kenapa saya punya inisiatif untuk membuat channel Pusaka Jawa Official, karena saya tahu untuk wilayah Tegal, Brebes, Pemalang itu banyak sekali kolektor keris yang pusakanya nggak kalah bagus dengan kolektor daerah lainnya, tapi tidak ada yang memblow up, tidak ada yang mempublikasikan. Nah, saya curi star dulu. Mudah-mudahan dengan curi star, saya bisa berbagi pemahaman, berbagi ilmu kepada sahabat Pusaka Jawa bab tosan aji. Nah, terus saya mau lihat nih, Ko Aguan apa yang sekarang yang akan mau dibabarkan kepada sahabat Pusaka Jawa? Pusakanya apa coba Ko Aguan? Kalau pusaka ya ada beberapa lah. Silakan, siap. Mungkin salah satunya ini ya. Nah, coba. Ini, maaf. Ini sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa. Dari lihat warongkonya saja sudah istimewa atau istri 3. Nah ini ya. Ini mungkin ini ladrang Solo ya, Aguan. Kayunya Trembalo. Ini mendaknya perak, matanya yakut. Lumayan harganya. Dan ini pendoknya tembaga. Jadi ini kalau ini dari luarnya saja sudah ketahuan, hitung-hitungan duitnya lumayan, belum dalamnya. Coba Ko Aguan silakan. Gini dulu aja ya. Boleh. Nah, ini. Nah, ini dapur apa, Ko Aguan? Dapurnya ini Carubuk. Dapur Carubuk, Luk 7. Pamornya Toya Mambek. Sama nanti ini di gonjonya Ganggang Kanyut. Wih, mantap. Jadi Dwi Pamor. Wih, mantap. Ganggang Kanyut. Ya, sahabat Pusaka Jawa, pusaka itu kalau 2 pamor itu tentunya nilainya lebih mahal daripada yang 1 pamor, apalagi 3 pamor. Seperti itu ya? Ya, seperti itulah. Kalau secara fisik seperti itu. Kalau di mobil banyak variasinya, berarti kan banyak keluarin modal ya. Ini seperti itu. Untuk tanggungnya ini tangguh antara Belambangan kalau enggak Pajang. Siap. Tapi jadi kalau Mojo Akhir lah. Iya. Kalau mungkin lihat dari mungkin kalau lahir dari Bilah, kalau Pajang kan mungkin Pajang mungkin agak lebih ramping Ko Aguan. Ya. Tapi kalau Belambangan saya lebih setuju. Tapi kalau dalam ilmu tangguh silakan berbeda. Yang harus pasti satu sepuh. Ya. Ya, sepuh. Sepuh harus karena ilmu nangguh macam-macam. Yang terutama ini looknya. Untuk Jawa Timur, Jawa Tengah. Iya. Yang looknya Kembe itu paling Belambangan sama Pajang. Siap. Yang lain Jawa Barat. Nah, sahabat Pusaka Jawa, ini kan edukasi. Kalau sahabat Pusaka Jawa kan mau lihat Belambangan dengan Pajang, lihat dengan buku bolak-balik. Kalau ini kan langsung dijelaskan. Nah, biasanya looknya orang pertama melihat ini mesti kulon gitu. Ya. Ngulon, tapi enggak untuk di gonjonya enggak mau, sama bentuk pamornya yang ngawat seperti ini pitrang enggak mau untuk kulon, enggak mau ngulon. Lah, ora gelem ngulon. Gelem segalu atau seremponan ora gelem. Cuman nah nanti kalau
mereka kan lihatnya kulon karena lok. Iya, Nah ternyata di literasi ricikan di Tangguh, ternyata Jawa Timur pun punya yang namanya Lukemba, ya itu Pajang dan Blambangan dan Pajang. Ini pamornya sahabat pusaka Jawa, ini pamornya istimewa. Ini pamor Toya Mambek ya. Toya Mambek itu artinya air yang berhenti. Air menggenang. Jadi filosofinya begini. Kalau Toya Mambek itu, Toya Mambek adalah biasanya tuahnya itu untuk kerezekian. Ketika mendapat rezeki itu tidak mudah keluar, menumpuk kekayaan. Mulanya kok aku disimpan baik, enak tambah sugi. Amin. Amin. Dan ini kalau bicara filosofi lagi, sahabat pusaka Jawa, kita di sini kalau di channel ini kita babar dua, isoteri dan eksotori. Jadi sahabat pusaka Jawa jangan sampai belajar pusaka tapi cuma satu sisi, umumnya isoterinya saja. Nanti akan dapat dibodohi. Ya kan? Dalemannya saja khodam metok lah ya. Tapi kalau dengan ini mana luk 7 melambangkan pengharapan yang mempunyai dapur luk 7 itu perkataannya diikuti oleh semua, dituruti, mempunyai wibawa. Pitutur, piwulang, pitulungan. Nah, Pitu. Jadi kalau luk 7 itu melambangkan kata-katanya dituruti, bentak, punya wibawa. Ya. Dan ini kalau dapur Carubuk, sahabat pusaka, saya sedikit membabar sedikit ya, Kok Aguan ya. Dapur Carubuk ini ada dua versi. Pertama versi Serat Sentini. Kalau versi Serat Sentini itu adalah ada seorang raja Purwacarita namanya Raja Destarata memesan beberapa bilah pusaka yang saya sebutkan 3 ya. Pertama Carubuk, kedua Kepolajer, yang ketiga Singgaha. Singgaha itu singa dodok, nekel bukan berdiri gitu ya, angkrem gitu. Kalau zaman dulu itu depannya pakai sang Singaha. Sang Singaha, sang Kebo, sama sang Serubuk. Nah ini sahabat pusaka Jawa. Zamannya sudah Hindu. Nah tapi ya sang. Dan itu pesan kepada Empu Mayang pada itu Raja Destarata. Nah versi yang kedua, versi rakyat itu dibikin pada zaman Sunan Kalijaga. Pada waktu itu Sunan Kalijaga memesan sebilah pusaka dengan memberikan biji pamor kecil sebiji klungsu ke asam Jawa ya. Diberikan kepada Empu Supo Anom. Empu Supo Anom itu Jaka Supa, anaknya Empu Supa ya. Jadi saking bingungnya, terus sang wali Sunan Kalijaga bilang, kamu tidak usah bingung-bingung, karena si empunya bingung ini masa bisa jadi keris dengan biji pamor yang kecil itu. Terus sang wali bilang, kamu jangan bingung, Pak, keris itu sebenarnya terjadi karena kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kamu ketika akan membuat, kamu banyak minta petunjuknya. Setelah jadi dijadikan Sunan Kalijaga suka dinamakan Carubuk. Itu dua versi. Jadi is okay, sahabat pusaka Jawa mau ngambil yang mana saja terserah, karena yang penting memang Carubuk ya seperti ini. Ya sudah dipakemkan kesepakatan para, kalau nggak salah waktu itu sejak zaman Sultan Agung ya. Siap. Sultan Agung itu mulai dikumpulkan dapur-dapur, pamor-pamor itu mulai di Sultan Agung, dan itu menjadi kesepakatan para ahli-ahlinya pusaka lah waktu itu. Tani keris waktu itu. Nah, jadilah yang namanya nama ini, pamor ini, Tangguh dan sebagainya itu sejak kalau nggak salah zaman Sultan Agung itu dikumpulkan. Saya sahabat pusaka Jawa, Toya Mambek itu tergolong pamor miring. Pamor miring seperti pamor tumpuk. Ya, seperti pamor tumpuk. Dan pamor Toya Mambek itu sembarang orang bisa mempunyai, istilahnya tidak pemilih seperti itu. Tapi saya percaya Kok Aguan punya pamor yang khusus buat diri sendiri, yang cocok dengan profesinya, cocok dengan karakternya, pasti ada. Nah ini gonjonya ganggang kanyut ya? Ganggang kanyut. Ganggang kanyut sendiri bermakna apa Kok Aguan? Ya ganggang yang hanyut gitu loh. Yang hanyut, jadi ya sama sebenarnya itu filosofinya untuk kerezekian juga. Sama semua. Jadi kalau kita babar ya, ini kan luk 7. Luk 7 adalah untuk kewibawaan, agar pituturnya
perkataannya mempunyai wibawa, dituruti banyak orang. Tapi yang istimewa ini perpaduan antara Luk 7 dengan pamor toya mambek kerezekian. Jadi dadi wong sugih tapi diwedeni. Ya seperti itulah. Ya? Seperti itu harapannya seperti itu. Jadi orang kaya tapi disegeni oleh orang sekitarnya. Dan selalu mendapatkan pitulungan dan juga mampu untuk menolong. Jadi selain mendapat pitulungan juga punya hati yang istilahnya nanti hati besar untuk selalu menolong orang yang kesusahan gitu. Dan ini apa, gonjonya sabit rontal. Peksinya utuh ya, Pak. Peksinya panjang sekali. Bahkan lebih dari 7. Lebih dari 7 boleh dibuka. Ini lebih dari 7. Bahkan itunya handle-nya aja harus saya bor ulang. Oh, buat kalau mau diganti, tadinya pernah tak ganti pakai yang istilahnya ukiran. Tapi ternyata mereka ngukirnya kan lubangnya kan 7 cm, ternyata dimasukin masih lobok sekitar 1 cm. Makanya makanya itu tak kembalikan lagi ke handle aslinya. Berarti ini koaguan mendak bukan aslinya ya, dapat sendiri ya? Dapat sendiri. Iya, karena ini istimewa semua. Itu juga ada pendoknya ada berlian ya? Apa? Nggak ada. Ini tembaga saja. Oke. Nggak kuat untuk berlian. Nanti kuat. Nggak kuat. Karena ada toya pambut. Ya kita sandangi yang sekewesnya lah, kewes gitu aja. Sekarang sahabat pusaka Jawa, saya mau nanya nih. Ini kira-kira dijual apa tidak? Coba koaguan kira-kira dijual apa tidak? Saya sih tidak menjual, tidak pernah memahari, tapi ada yang menawar. Sempat ada yang menawar. Tawaran terakhir itu 35. Jadi kalau sudah ada yang menawar karena 35 juta nggak cocok, mungkin kalau 50 juta cocok dilepas kali. Seperti itu koaguan. Yang penting cocok harga ya. Ya mungkin seperti itu. Oke. Soalnya begini, koaguan, kemarin saya bikin channel dengan salah satu reseller. Alhamdulillah malam-malam ada orang WA saya karena di channel saya dicantumkan nomor WA saya. Pak, saya mau tanya nomor handphonenya si A. Saya mau tanya, Bapak dari mana? Kayak gitu. Saya tahu dari YouTube Pusaka Jawa. Mau apa? Mau beli pusaka. Karena memang saya bilang kalau mau dijual disampaikan, jadi nanti bisa langsung. Nanti kalaupun tahu, kalau ada orang yang mau tanya dapur kerisnya koaguan, nanti tak kasihkan nomornya koaguan. Ya koaguan ya. Cuman saya sama mungkin kayak Pak Dar. Angel lah kayak kalau modelnya Pak Dar kangelan lucu lah. bisa masuk tapi susah keluar gitu. Oke, ini sudah ya. Sekarang dapur apa lagi koaguan? Soalnya sahabat Pusaka Jawa lihat di belakang sini ini banyak, tapi kayaknya tidak mungkin semuanya. Mungkin next time ya kita berapa bilah saja dulu ya koaguan. Ini apa koaguan? Ini dapur pusaka. Dapur pusakanya Megantoro. Megantoro itu menurut cerita Megantoro itu yang punya cuman kalangan kesatria, orang-orang keraton. Oh iya. Surjan peranakan ini loh. Oke, tapi enggak. Kayunya? Kayunya Katimaha, ceplok banteng. Oke. Mendaknya meniran. Iya, perak juga. Perak lawasan. Oke. Perak lawasan. Mungkin kalau nyari yang baru untuk model seperti ini nggak ada. Ini mendaknya. Masih ori sahabat Pusaka Jawa. Lihat kenapa ori? Jadi antara bilah pusaka dengan lubang pas. Dan ini yang bikin istimewa, ini satu bahan. Menurut saya satu bahan antara handle dengan warongko sama bahannya ya sama. Dan ini kayu Katimoho, kalau di orang Jawa kalau mau nebang itu tidak sembarangan. Karena ada anggapan bahwa setiap pohon Katimoho pasti ada penunggunya. Kayak di Jawa umumnya Katimoho yang condong ke barat, nanti dia ditebangnya pada Selasa Wage dan dicari hari yang baik lah, bulan yang baik. Silahkan. Ini tak buka dulu. Ini Megantoro itu yang dipakai Sultan Agung di film itu. Istimewa. Nah, kan. Oke, masih di situ nggak apa-apa. Ya, biar sahabat Pusaka Jawa tahu. Oh, nonong banget. Loh, oke. Ya. Siap. Nah,
Pamornya apa itu Ko Aguan? Kalau pamornya sebenarnya ini cuma waswuta. Waswuta. Waswuta, cuman nanti ini ada yang mengatakan katanya udan mas tiban. Karena ada pamor bulat-bulat yang berkumpul menjadi satu minimal 5 bulatan. Kayak balok 5 seperti itu ya. Ini ada yang kumpul jadi satu terus misah, ya kan? Seperti ini. Iya. Ya udan mas tiban, cuman ya saya pikir waswuta aja lah cukup. Jangan yang terlalu neko-neko lah. Tapi kalau ada yang bilang udan mas silahkan. Monggo silahkan. Yang penting kan Megantoro. Coba, saya nggak sombong loh, cuma agak arogan dikit ya, boleh ya. Saya dulu sahabat Pusaka Jawa, saya dulu tahun 2010 punya Megantoro kelengan, saya dapat dari Purworejo. Dulu kan saya masih keliling ke Jogja, ke Purworejo, ke Gombong. Saya pakai motor, bawa pusaka banyak. Oh nggak peduli ada operasi, saya udah punya jawaban sendiri. Saya pakul keris. Nah punya Megantoro dipinjem seseorang lah ya, dibalikin duit. Saya kesel banget. Makanya jangan dipinjemkan, mau ribut susah ya. Nah ini pamornya waswuta. Pamor waswuta secara harfiah berarti beras tumpah ya. Beras tumpah artinya apa? Ya lah itu untuk kerezekian juga, lagi-lagi untuk kerezekian ya. Jadi Ko Aguan lebih seneng yang cari duit, ngumpulin duit, ende uripe mulia ya. Setelah mulia bisa berbagi, dunia akhirat jadi mulia. Seperti itu. Nah kalau secara harfiah beras-wuta artinya beras tumpah. Beras tumpah dengan harapan orang yang mempunyai pamor beras-wuta itu hidupnya tentram dan rezekinya gampang. Seperti itu. Nah, beras-wuta gampang dicari di beberapa bilah pusaka, terutama di Jawa, Bugis dan Bali itu banyak sekali. Tapi ada yang istimewa, kadang di beras-wuta sering timbul pamor tiban. Entah itu Rojo Gundolo, Raja Kalacakra, punya Pak Edi itu ada Raja Kalacakranya. Nah itu terus tadi udan mas tiban biasanya banyak kayak gitu. Terus ada lagi nanti yang Putri Kinurung juga ada. Jadi satu bulatan nanti dikelilingi bulatan besar ada. Ya seperti itu loh. Ini estimasi tangguh mana? Kalau lihat bilahnya itu kan cuma 33. Iya. Larinya ke Majapahit. Cuman menurut saya kalau Majapahit agak terlalu besar bilahnya. Mungkin itu Majapahit akhir lah. Kalau dilihat dari besinya. Kalau Majapahit akhir berarti Demak. Ya Demak, Pajang dan seperti itu. Iya. Belambangan segala belambangan juga. Jadi sahabat Pusaka Jawa, ciri-ciri Megantoro ini looknya yang ke atasnya itu ada jarak, agak kembar dan ini terakhirnya lurus. Iya. Ini looknya 7 ya. Ini yang look 5. Oh ini look 5, coba saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi cara ngitung begini sahabat Pusaka Jawa, 1, 2, 3, 4, 5. Atau dari ini lakukan boleh 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini look 5 ya. Megantoro look 5. Oke. Yang bagus itu gonjonya wilut sama ini yang terutama ini istimewa besinya. Besinya apa? Biru. Iya, kehijauan. Jadi terus pandes sumer. Jadi iya kan. Jadi ini kayak menurut ciri-cirinya si Majapahit. Cuman Majapahit kan biasanya ceprit. Ya ini sih agak ceprit ya pamornya. Oh, ini enggak ceprit. Ini udah full. Ini mah pamornya royal. Iya, sampai ke gonjo pun sama. Berarti ini maaf nih sahabat Pusaka Jawa tak kasih tahu ya. Ini gonjo dengan bilah sama. Ini pertanda ori. Kadang ada yang gonjonya susulan hilang dipasang gonjo baru. Betul. Dari besi yang lama tetap. Tapi nanti satu tadi pamornya nanti akan beda. Kadang terus ulung jadi hitam. Terus nanti struktur besinya beda juga. Pasti beda. Nah ini saya ricikan dari Megantoro itu bilahnya sedang, tidak terlalu panjang. Ini seperti ini. Kedua bilahnya itu ngelimpah tapi nggak pakai ada itu kayak ligir sapi itu, tapi ini terus kedua ini ricikannya ada kembang kacangnya pokok, terus kembang kacang atau sekar kacang ini ada jalen sama lambe gajahnya satu, dan yang paling penting ini gereneng, pasti juga ada seraweannya di sini serawean. Dan terutama yang bikin unik itu kalau di Megantoro
antara ngeligir sapi itu cuma setengah. Iya. Nanti ke atasnya itu malah jegong. Iya. Ya. Betul. Ya kan? Betul. Jadi dari sor-soran ke tengah itu biasanya ngeligir. Iya. Nanti begitu di tengah ke atas itu malah nanti ya itu jegongan kayak gitu loh. Nah, saya mau tanya lagi nih, karena kan sahabat Pusaka Jawa tahu kalau sering nonton di video-video saya sebelumnya bahwasanya pusaka itu gini ya. Kalau mungkin pemahaman pusaka dengan orang dulu kan ada yang pemilih dan ada yang tidak. Tapi kalau sekarang kan apapun dikoleksi, berarti kan tidak melihat pamor pemilih maupun tidak. Ya. Karena mungkin punya nilai ekonomi. Nah, ini dimaharkan atau tidak ini? Prinsipnya kalau lihat itu tadi bisa masuk, kadang keluarnya jarang gitu. Padahal kayak biasanya alasan bentukane dur gitu. Ya itu salah satu teknik pakulers kan seperti itu. Tapi yang jelas memang Ko Aguan bukan pakuler. Tapi kalau sahabat Pusaka Jawa pengen lobby silahkan. Ko Aguan itu tinggalnya di Tegal, di Banjaran. Ya nanti. Kalau saya prinsipnya berbagi. Gitu. Jadi kalau misalnya ada, Mas saya pengen punya pusaka, saya tanyain dulu. Lah kamu pengennya apa? Lah ketika dia itu ngeblank, ya saya nggak tahu, pokoknya pengen aja. Saya ikut nguri-nguri budaya pusaka. Maka saya akan mengarahkan ke yang pakemnya dulu. Biasanya kan Tilam Upi, Mother of Kris, ya kan, ibunya Kris. Tilam Upi, ya sejuta umat. Memang tapi itu kan Sunan Kalijaga pun ketika bicara kepada santrinya, ketika santrinya itu bertanya, saya Kanjeng Sunan, saya pengen nguri-nguri budaya, pengen nganuki keris, itu apa dulu yang harus dikoleksi? Pertama itu untuk pertama kali itu Tilam Upi. Tilam artinya kan dasar ya. Klasa, tiker. Upi itu ibu. Iya kan. Nah, jadi itu Mother of Kris lah. Jadi itu untuk dasaran dulu Tilam Upi. Nah, nanti masuk ke yang pendapatnya orang ahli keris lagi, katanya kalau orang Jawa itu punya 4 keris. Tilam Upi, Brojol, Tilam Sari, sama satunya Jalak Samu Tumpeng. Biasanya itu. Itu saya arahkan ke situ dulu. Jadi kalau sahabat Pusaka Jawa yang pengen mengoleksi itu beli 4 keris itu dulu, baru nanti yang lainnya. Dan saya prinsipnya itu berbagi. Jadi kalau memang berbagi, sekiranya ya kamu kemampuannya memahari itu jangan dipaksakan. Kemampuannya berapa dulu. Nanti kalau saya ada juga, monggo silahkan kalau suka. Kalau nggak suka ya nanti kita bisa sama-sama nyari gitu loh. Seperti itu. Jadi di sini pun nanti kesempatan untuk bakul berperan gitu loh. Jadi saya ya tadi itu, ketika saya mengedukasi seseorang, jangan khawatir, jangan ditentang karena wah nanti masyarakat jadi ngerti. Ini keris ini nanti mereka ketakutan biasanya. Mohon maaf, ada yang ketakutan, katanya semakin banyak orang ngerti, semakin banyak nyari, nanti malah saya dapatnya pusaka tambah susah. Itu model-model pakuler yang ngerakut. Jadi yang di kampung-kampung pada ngerti, nanti tak beli nanti tambah susah. Sebenarnya ya sesuatu itu ada imbas baik, ada imbas buruk lah, tergantung cara kacamata kita memandang. Saya senang begini, kenapa saya bikin channel ini, saya mengedukasi Ko Aguan. Jadi di video saya sebelumnya saya memberikan 5 tip memahari. Jadi mungkin kalau yang orang berpola pikir sempit kayak orang-orang yang tidak mau, takutnya nanti masyarakat jadi tahu harga dan lain sebagainya, mungkin tidak senang dengan channel saya. Tapi berarti Ko Aguan dengan saya hampir sama, kita sehati. Jadi lebih senang mengedukasi masyarakat agar mereka ketika mengkoleksi sesuatu tahu secara eksotori maupun isoterinya. Jadi apa yang mau dikoleksi itu harus tahu dulu. Jangan, saya sih pesen kalau belum ngerti mending jangan. Gitu. Misalnya kayak semacam tangguh nom-noman, HBPB itu sangat susah, riskan, banyak jeblosan karena itu besinya itu besi yang bagus sekali gitu loh, hampir mirip dengan kamardikan gitu loh. Jadi jeblosannya banyak. Mending kalau ilmunya belum sampai situ, bahkan kolektor pun kadang kejeblos gitu loh. Mending jangan mainan itu dulu. Jangan bermain yang sesuatu yang kita tidak tahu. Yang kelasnya PBHB di samping karena nilainya mahal,
harganya tinggi. Jangan sampai nanti sahabat Pusaka Jawa yang pemula main HBBB kejeblok, keblondrok, akhirnya kapok, nggak mau berani malah lagi. Nanti yang dibenci pusakanya. Iya. Alah, pusaka apa? Nggak butuh nitok, tipu, kan seperti itu. Jangan sampai ketemu oknum yang tidak pas. Nah, terus yang kedua masalah Singobarong dan Singobarong, naga-naganan dan kawan-kawannya serta putut. Siap. Itu kalau belum mainannya, mending janganlah. Itu. Mending koleksi sesuatu yang dapurnya biasa, ngapalin besi dulu. Kalau mau meningkatkan kita main di pamor. Siap. Seperti itu. Siap. Itu kalau kerso monggo. Ini dari saya. Sahabat Pusaka Jawa, dapur Megantoro ini selalu disengkelit atau dibawa-bawa sama Koaguan. Ini kayak Sultan Agung, dan memang kalau sahabat Pusaka Jawa lihat film Sultan Agung hampir sama persis. Megantoronya. Oke. Jadi ini apalagi Koaguannya akan dibabar lagi pusakanya, karena Koaguan pusakanya bagus-bagus sahabat Pusaka Jawa. Mungkin sahabat Pusaka Jawa yang ingin tahu silakan datang ke Benjaran, dari tidak jauh lah dari bundaran Teh Botol. Seperti itu. Ini apa Koaguan? Ini dapur sejuta umat. Wih, dapur sejuta umat berarti brojol. Brojol, dapur sejuta umat. Brojol filosofinya apa, Koaguan? Brojol itu istilahnya brojoli. Gitu. Berhasil, tercapai. Iya, jadi sesuatu yang kita harapkan, kita cita-citakan, insya Allah brojol gitu. Jadi menjadi kenyataan. Jadi filosofinya brojol adalah brojoli atau memperlancar, karena orang dulu berkeyakinan hampir setiap rumah mesti punya dapur brojol, kalau enggak tilam. Ini pasti punya. Karena apa? Orang dulu bilang untuk mempermudah persalinan, ada yang bilang begitu tuahnya. Walaupun kalau dilihat pamor kerisnya tukun bayi. Ini warongkonya Jogja. Warongkonya Jogja. Kanyaman Jogja. Kayunya Nogosari. Wih, istimewa. Nogosari tua ini. Ini kayu Nogosari, sahabat Pusaka Jawa. Nogosari biasanya cuma didapat hanya di makam-makamnya para keluarga raja, tempat-tempat keramat. Dan ini termasuk jenis yang keras kayunya, Nogosari. Ini Nogosari. Tapi juga ada yang berpendapat untuk meredam energi dari keris yang agak galak. Ini Nogosari. Pendoknya meniran perak apa? Ini antara ini apa? Ini sesar. Sesarnya mendaknya perak. Meniran Jogja. Ini pendoknya Kemalo merah. Ini sahabat Pusaka Jawa. Kalau dulu ya, Kemalo merah itu yang pegang itu cuman pangeran. Nah, ini berarti pangeran. Ya soalnya secara face juga pantas sih pangeran, kurang kumis aja sedikit kan. Nanti next time kalau mau ini Koaguan tak suruh pakai kumis-kumis. Dan kayak apa Sultan Agung. Saya setuju. Ini. Oke, ini bagus. Tak buka. Pendok Kemalo juga harganya lumayan. Kalau yang ini ada yang 400-500-an. Brojol, silakan di sana Koaguan, biar sahabat Pusaka Jawa bisa melihat detailnya. Wih, pamor miring juga ya Koaguan ya? Pamornya ini lawe saukel. Lawe saukel. Ya, benang yang terurai. Siap. Ini. Full. Ya sahabat Pusaka Jawa, ini brojol, tapi yang bikin istimewa adalah tus tangguh utuh sepuh. Juga yang istimewa lagi pamornya pamor miring, karena pamor miring lebih susah dari pembuatannya daripada pamor melumah ya. Betul sekali. Biasanya pamor kayak gini, pamor rekan itu dipesen oleh yang memesan ya. Ya pangeran lah sing pesen kayak gini. Saya enak nih, jadi wawancara dengan Koaguan ini apa ya, santai ya, banyak ketawanya. Ya, Oke. Terus apa? Itu gonjonya juga sama ya? Masih nyambung ya? Masih nyambung. Jadi masih satu bahan ya? Masih satu bahan, ini disambungin ke sini. Oke, maaf. Jadi sahabat Pusaka Jawa, kalau brojol itu dapurnya sederhana sekali, gandingnya seperti ini, nggak begitu tinggi, tidak ada tikel alisnya. Kalau ada tikel alisnya yang di sini, yang kayak alis itu namanya tilam. Kalau brojol tidak ada. Rincikannya seperti ini aja. Ini
gonjonya ikutnya wuwung ya, datar ya, datar. Terus ini istimewanya besinya seloroknya hijau, bahasa kerennya auranya lah ya. Selorok hijau itu. Hijau. Ya, ditangting, coba saya tangting ya, coba saya tangting. Ditangting enak jatuh ke depan. Kalau sahabat Pusaka Jawa pemula kalau mau cari keris cobalah yang dijatuhnya ke depan, kan ada yang berat di bawah. Nah, ini enak nih. Nah, seperti itu. Kok Agon pegang ini sudah berapa lama? Baru ke orang saya di dunia perkerisan saya termasuk baru sekali saya. Baru, tapi koleksinya mantep-mantep, berarti banyak duitnya. Ya enggak juga. Banyak yang datang. Banyak yang datang menawarkan. Saya bukan pemburu sih ya. Oh, mantap. Kalau saya berburu rondo. Ini kan rondo bukan canda manusia ya. Jadi di keris itu, kalau bilang orang di keris itu ada yang namanya rondo. Rondo itu keris, karena keris itu bekas orang. Gitu loh. Jadi dinamain rondo, bukan randan, bukan janda manusia ya. Iya, betul. Apalagi kalau janda muda. Kalau saya belum pernah yang namanya hunting. Yang namanya posting terus lokasian gitu, saya belum pernah gitu. Karena saya lokasinya di tempat saya, belum pernah lokasinya di kampung gitu kan. Cara di situ kan cewek gitu lah. Belum pernah namanya ini loh lokasian. Lokasian gimana? Mejanya sama. Lawesa ukel adalah jenis pamor miring. Ya, ini tergolong pamor puntiran. Tapi dalam pamor puntiran kan banyak, tapi yang paling mudah untuk membuat ada termasuk pamor lawesa ukel. Lawesa ukel jenisnya seperti benang terurai. Kalau sahabat Pusaka Jawa pengen tahu, maaf. Ini. Ya, ini kayak benang terurai. Ini termasuk pamor puntiran. Lawesa ukel gunanya untuk apa? Nah, aku tanya lagi nih. Nah, ini benang yang terurai. Biasanya benang yang ruwet terus dibetulin menjadi terurai gitu loh. Istilahnya nanti filosofinya ini bisa istilahnya menyelesaikan masalah-masalah yang ruwet. Gitu loh. Orang bisa menyelesaikan masalah seruwet apapun dia diharapkan bisa terlepas dari masalah tersebut. Itu selesai, untuk ada solusinya. Dan juga untuk pegangannya biasanya ini pegangannya para hakim, jaksa, polisi itu yang punya yang berbenturan dengan permasalahan keputusan. Decision maker lah ya. Itu untuk secara untuk pribadi itu bisa mendadar membuka atau menyelesaikan masalah sendiri. Kalau misalnya untuk pertolongan ya itu biasanya dipakai untuk memutuskan sesuatu, menentukan sesuatu. Nah, ini tadi bahasa tadi kan untuk pertolongan. Di samping ini tuahnya sahabat Pusaka Jawa, lawesa ukel dipercaya untuk menolak guna-guna. Ya, terus kedua ini lawesa ukel tadi disampaikan untuk jaksa, hakim, polisi, ya, aparatur negara yang berbenturan dengan masalah. Nah, kalau yang carubuk itu biasanya lebih cocok kepada spiritualis, paranormal. Kalau enggak kalau dukun kalau enggak ahli agama seperti itu. Jadi kok Agon punya dua, karena kok Agon juga ilmunya tinggi. Coba silakan kok Agon dipaparkan lagi. Ya, kalau saya memang ada kecocokan antara dapur carubuk. Ya, semua cocok lagi ya. Prinsipnya cocok lagi gitu loh. Jadi antara dapur carubuk dengan dengan pamor lawesa ukel itu ada kecocokan menyelesaikan masalah yang nantinya dapat mendatangkan rezeki. Kalau orang sudah tidak masalah terselesaikan, pikiran tenang, rezeki kan bisa dicari dengan mudahnya. Nah, nanti kan di bendung rezeki itu dengan toya mambeknya supaya nanti nggak keluar. Tapi juga nanti bisa untuk jadi pitulungan gitu, menolong. Saya mau tanya nih, dari hati ke hati, kok Agon sendiri lebih cenderung esoteri apa dua-duanya? Senang dengan pusaka? Kalau saya terutama esoterinya dulu, bentuknya dulu lah. Luarnya berarti fisiknya ya? Fisiknya dulu. Saya tadinya merasa senang pun karena unik gitu. Tapi nanti esoteri itu ternyata ini sih pendapat ya, tidak perlu diperdebatkan karena itu pendapat. Ternyata nanti
ada perasaan tersendiri gitu loh. Ada rasa sendiri, gitu ya, sendiri, insting sendiri, dan ternyata dalam kehidupan sehari-hari pun ada perubahan-perubahan yang dalam tanda kutip lah. Jadi ada mungkin ada kenaikan ekonomi atau permasalahan yang tadinya mentok jadi terbuka. Nah, begini sahabat Pusaka Jawa, kita di sini mengedukasi karena Tosanaji itu dibuat tidak asal-asalan, yang sering saya sampaikan, karena perlu tirakat, perlu ritual, didoakan, ya kan, pastinya mengharapkan dari doa-doa empu yang sudah membuat ya. Betul. Nah, saya mau energi lah istilahnya. Energi. Kak, saya tidak mau berbicara kodam ataupun damyang, demit dan sebagainya. Yang secara, karena saya anak muda milenial, saya lebih suka ke kata-kata energi. Yang ada rumusnya kan. Energi secara ilmiah, energi itu tidak dapat oleh seorang ilmuwan ya, Joule itu, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya bisa dirubah bentuknya. Seperti itu. Misalnya pun energi magnet menjadi energi gerak atau kinetik dan sebagainya, seperti itu. Kok Aguan, tips-tips untuk memahari pusaka, saya mau tanya, berbagi sedikit lah, kita waktunya sudah mepet, jadi berbagi sedikit, karena kok Aguan kan dapatnya bagus-bagus nih. Kalau sama tetangga sebelah saya yang kolektor sapir itu pusakanya bagus-bagus, pinter juga. Nanti besok kan ada pameran di Rita Mall, nanti tak ajak itu. Ya itu kok Aguan silakan main ke rumahnya dia. Pamor miringnya banyak, ya sampai miring Sri gitu. Tipnya apa kok Aguan? Kalau saya terutama ya tus dulu ya. Tangguh utus sepuh gitu dulu. Tapi tidak mengesampingkan pun yang kamardikan. Karena kamardikan pun bagus-bagus, harganya mahal-mahal. Kalau bikinan empu dalem pun, empu keraton itu bagus-bagus. Iya, istilahnya itu alusannya, kamardikan halus, garap halus. Tapi kalau garap empu keratonnya tetap ada nominalnya, untuk next time anak cucunya juga punya prestis sendiri. Iya, nanti makanya yang saya ada di pikiran saya itu, apakah selamanya itu akan menjadi kamardikan gitu loh. Apakah tidak akan dipisahkan antara kamardikan, keris kamardikan garap empu dengan keris yang akses souvenir yang dibikin ya, jangan bilang oten, melasi. kayak pakaian. Istilahnya yang dibikin oleh para pengrajin gitu loh. Pengrajin itu kan banyak Sumenep. Itu mesti dipisahkan karena kamardikan pun nanti kan akan menjadi 100 tahun. Iya, jadi sahabat Pusaka Jawa, pusaka dianggap sepuh itu 200 tahun. 200 tahun. Nah, sedangkan kata kamardikan itu dibuat setelah kemerdekaan. Nah, kalau untuk kita setelah Indonesia merdeka 200 tahun kemudian, apa nggak itu disebut sepuh juga? Tangguh kan, nanti masuk ke tangguh. Jadi kemerdekaan kemerdekaan. Nah, mulai sekarang harusnya itu sudah mulai dipisahkan antara kemerdekaan yang memang pas zamannya 1945 sampai tahun berapa itu kan harus dirumus gitu loh, supaya nanti kan kita merdeka sudah 75 tahun. Ya kan? 25 lagi 100. Namanya mohon maaf kalau saya salah ya, di wayang atau di lukisan pun kalau udah 20 tahun itu termasuknya barang antik ya kan? Apalagi kemerdekaan 75 tahun gitu loh. Ya kan, sudah merdeka selama 75 tahun. Jadi harus dipisahkan. Nanti ada mungkin ya para pakar-pakar perkerisan mungkin akan ada wacana untuk memisahkan antara kamardikan menjadi tangguh dengan yang namanya keris bikinan para pengrajin. Saya kan pernah di video sebelumnya membahas tentang seminar Sarasehan. Ini kan ketua paguyuban nih, apa nggak kepengen bikin seminar Sarasehan dengan uang masuk yang cukup ala kadarnya, yang bisa nutup buat operasional, agar generasi milenial mau belajar kemudian diberikan piagam atau seperti ijazah seperti itu, nanti dapat buku seperti itu. Mungkin arahnya nanti akan ke sana. Cuman karena kita ya seperti saya sebutkan dari awal, saya aktif mengedukasi. Yang penting supaya kaum milenial minimal seangkatan saya itu seneng dulu lah gitu loh, seneng ada perhatian ke pusaka dan mencoba merubah paradigma yang katanya keris itu itulah, saya
dogma-dogma yang tidak perlu saya sebutkan, tahulah pasti ya dogma-dogma. Jangan dibahas lagi urusan mereka yang tidak suka dengan pusaka. Dan saya perlu saya utarakan juga, seperti yang saya edukasi, sering saya katakan edukasi, Indonesia bangsa kita itu terkenal karena bantuan hasil karya cipta para leluhur. Kita itu sebenarnya tinggal menikmati karya-karya leluhur. Apa sih Borobudur? Itu yang bikin Indonesia menjadi terkenal. Bisa sekarang milenial, insinyur sekarang bisa bikin Borobudur yang sedetail itu, yang artefaknya bisa menjadi sebuah cerita bersambung, ya kan? Dan bentuk-bentuk batuan ya nggak usah batuan lama wis, batuan yang sekarang wis bisa segede itu. Itu. Nah, makanya ini terkenalnya kita sebenarnya itu karena hasil karya dibantu oleh leluhur. Makanya kita dipandang mulia sama negara lain. Jadi kita generasi muda jangan lupa dengan orang tua-tua kita atau leluhur kita yang sudah mendahului kita. Setidaknya kalau kita tidak mendoakan, kita memeliharalah peninggalannya. Iya, betul. Jangan orang pinter gawe, orang gelem ngerawat, pinternya cati. Pinternya mung nyacat karo rusak gitu. Nih, untuk closing ya, untuk closing. Kira-kira Mataram Jaya tidak menutup kemungkinan kedepannya mungkin akan pameran keluar kali, apa tidak? Kalau pameran keluar kita sering ikut kok, di Pekalongan pernah ikut, di kemarin Patang juga kita ikut. Kita untuk pameran, yang penting kita gimana caranya membuat, sekarang kan kita mengedukasi ketika nanti banyak peminat, terutama yang muda-muda, yang tua-tua sih ya bukannya tapi yang saya pentingkan, yang saya tekankan yang muda-muda untuk yang menggantikan sih bakal sebagai dinamo regenerasi sih ya. Itu yang muda-muda, kalau nanti istilahnya antusias bagus, kita mau bikin pameran besar, kita yang mengundang para satu paguyuban dari luar. Kedua mungkin mengundang para kolektor dari luar. Yang ketiga para pebursa gitu. Banyak pun teman-teman saya yang di Tosan Aji luar pun bilang, kok pamerannya nggak pernah bursa, padahal kan itu di mall kayak gitu. Sementara saya mengedukasi dulu gitu loh. Edukasi nanti toh kalaupun edukasi saya masuk berhasil, pebursa pun akan menikmatinya seperti itu. Oke, jadi sahabat Pusaka Jawa, mungkin sampai di sini perbincangan kita saya dengan Ko Agwan selaku Ketua Paguyuban Mataram Jaya di Tegal. Jadi besar harapan saya nanti pemerintah daerah akan mendukung paguyuban-paguyuban seperti Paguyuban Tosan Aji, kan banyak di Tegal, agar lebih maju seperti itu. Dan jangan lupa sahabat Pusaka Jawa, like, share, and comment, terus subscribe agar saya bertambah semangat lagi untuk membuat video, untuk mengedukasi terutama sahabat-sahabat Tegal yang ada di wilayah Tegal, Jakarta, dari mana sebagainya. Harus wajib ya. Nah, ada saya loh, pangeran loh. harus disatuin loh. Ya, pangeran loh. Jarang-jarang ketemu pangeran loh. Itu dia pangeran. Oke, nanti next time saya panggilnya pangeran aja ya. Jadi lebih ini. Tapi kalau nanti asal usul pangeran dari mana itu dari saya wawancara ya, bukan pangeran wis lah, pangeran Agwan. Oke, begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.